Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun al-hadits wa qala 'alaihi salatu wassalam ittaqun nar wa law bi shiqqi tamra fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah wa kana 'alaihi salatu wassalam yaqulu fi du'a'ihi Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa qala 'alaihi salatu wassalam la fadla li abyatin 'ala aswad لا فضل لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي إلا بتقوى الله أنتم من آدم وآدم من تراب قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم الحديث وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تأكل إلا طعام تقي طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي وقالت عائشة رضي الله عنها ما أعجب رسول الله شيء من الدنيا ولا أعجبه أحدا إلا أن يكون ذاتك. Al-Musnif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Wa fil amri bit taqwa wa fadilati. Dalam urusan perintah takwa dan urusan tentang keutamaan takwa, maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah sekiranya apa yang kamu menjadi diri kamu dimanapun tempat, keadaan apapun, dan siapapun kamu, kapanpun kamu jadi presiden, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kamu jadi rakyat jelata, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kamu jadi pedagang, ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Kamu jadi dai, ittaqillah, semuanya. Kamu ada di Mekah, ittaqillah. Ente di New York, ittaqillah. Ente di Surabaya, ittaqillah. Ente di masjid, ente di pasar, semuanya takwa Allah. Pagi, siang, sore, Ramadan, Syawal, semuanya ittaqillah haitsu ma kunta. Fi kulli ahwali wa fi kulli makanin takunu fihi wa fi kulli zamanin anta 'aishu fihi. Di setiap zaman yang kamu hidup, tempat yang kamu berada, dan dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hubungan kamu dengan Allah. Nabi kemudian berpesan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tammuha. Ikutkan ke perbuatan jelek kamu itu, teruskan dengan perbuatan baik. Tangan ini saudara kalau belum buang kotoran, nggak cukup saya berhenti, nggak akan pegang kotoran, tapi tetap kotor tangan ini. Bersihkan, kemudian dikasih sabun, kasih minyak wangi, berubah tangan yang menjijikan jadi tangan yang bau harum. Kita juga begitu, koreksi as-sayyi'ah, kejelekan kita, jangan asal berhenti, tobat, itu sama dengan mencuci. Kemudian dirubah, yang asalnya senang nyanyi menjadi senang ngaji, yang asalnya merugikan memberikan keuntungan, yang asalnya mengganggu membantu. Karena itu ikutkan kejelekan tadi itu, diteruskan dengan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Innal hasanat yudhibnas. Ini perintah untuk kita koreksi setiap saatnya dan berubah. Hubungan kamu dengan Allah dengan takwa. Diri kamu robah untuk ada peningkatan kualitas diri kamu setiap saatnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ay khalidin nas bi khuluqin hasan. Kumpullah kamu bermasyarakat, bersosial dengan manusia dengan akhlak yang bagus.
sama keluarga akhlaknya yang bagus, sama orang tua bakti, sama tetangga, sama pegawai, sama khalidin nas bi khuluqin hasan. Di hadapan manusia kamu bagus bi khuluqin hasan, diri kamu koreksi, kualitas diri kamu semakin meningkat, hubungan kamu dengan Allah, dengan takwa Allah sempurna kamu. Ini maksudnya Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun." Al-hadits. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian semuanya. Saudara, penting ya. Mungkin punya anak, wasiati. Mungkin punya istri, wasiati. Inti punya kerabat, wasiati. Usikum setiap saatnya. Kenapa? Kalau kamu tinggal, kamu belum wasiat, nanti hidupnya akan menjadi hidup terhina dan barzakh. Wasiati, jangan lupa nak sholat berjamaah, jangan lupa baca Quran setiap hari minimal sekian juz, jangan lupa baca wirid, jangan lupa sedekah ini famili kamu ini, orang-orang yang perlu kamu bantu. Wasiat. Usikum. Nabi wasiat nih. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian kita Allah, dengan takwa kepada Allah. Kemudian wassam'i, dan mendengarkan, wa ta'ah, dan taat kepada pemerintah sah. Ada garis bawahnya, semenjak bukan maksiat kepada Allah. Ada aturan, ikuti. Kalau itu adalah demi menertibkan rakyat, suruh buat KTP buat, suruh ngatur itu ikuti. As-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amaru, walaupun yang menjadi amir, yang menjadi kepala pemerintahan kamu abdun habasyun, budak dari Habasyah, budak yang murah. Quraisy, wah bangga suku Quraisy, Arab, wah ini abdul budak Habasyun. Kalau udah takdirnya jadi amir, jadi kepada pemerintahan, ya harus ikuti. Wa ulil amri minkum, nggak boleh kita menentang semenjak bukan dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Nah, kalau kamu tadi itu dilarang sholat, lawan, kita harus salah. Kalau kamu tadi itu diperintahkan untuk minum khamr, lawan, kita nggak mau minum khamr. Tapi bukan berarti kita harus merusak tatanan pemerintahan. Nggak boleh. Kenapa? Karena akan terjadi fitnah yang lebih besar. Saudara, pemerintahan yang ada ini tidak berarti lebih baik daripada pemerintahan dulu. Kalau kita mau lihat bagaimana pemerintah dulu yang dibunuh para sahabat, yang dibunuh Sayyidina Hasan, yang dibunuh Sayyidina Husain, kurang kecil. Tapi mereka tidak mengadakan satu gejolak gitu. Kenapa? Karena paham ini kalau diadakan akan terjadi serang bunuh antara muslimin. Karena dikatakan sultan khusyum khairun min fitnatin tadum. Kadang-kadang ya mungkin pejabat yang zalim itu masih lebih lumayan daripada fitnah yang terus-menerus nggak ada berhenti. Nah, di sini perlu sabar. Ini perlu sabar. Kata Nabi SAW, kalaupun yang menjadi pemimpin itu Abdul Habasyi, budak dari Habasyah, ini ikuti as-sam'u wa ta'ah, karena itu ulil amri minkum. Malah di riwayat Bukhari itu ka'anna ra'sahu zabibah, walaupun yang jadi pemimpin Abdul Habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah, sekalipun wajah yang kepalanya seperti kismis. Kismis hitam, kemudian rata, misalnya hidungnya rata, matanya rata, tidak ada rambutnya seperti kismis, artinya walaupun tak ganteng, walaupun jelek, tapi kalau sudah takdirnya jadi pemimpin, ya harus asam iwata.
Paham ya? Terus kalau salah, ya salah, nggak bisa diikuti. Ya kita akan menerangkan ini salah, nggak perlu diikuti. Tapi jangan nanti menjadi satu pergolakan. Khawatir akan jadi fitnatun tadum, fitnah yang terus menerus nantinya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Ittaqun nar, ai gu anfusakum an-nar. Kamu harus melindungi diri dari neraka. Dengan cara apa? Bersedekah. Walau bisyikki tamrah, walaupun sedekah itu dengan separuh daripada satu kurma. Tamroh, taklil ifrat. Tamrotun satu kurma. Tamrun kurma banyak, tamrun. Sajarun pohon banyak, satu pohon. Ada tanya sajarotun. Hajarun batu, satu batu. Hajarotun. Habbun biji-bijian, satu biji. Habbatun. Tamrotun, satu kurma dibagi. Separuh sedekah, separuh sedekah. Kenapa sedekah ini bisa melindungi daripada adab neraka? Lindungi dari adab neraka. Jadi orang kalau mau dermawan itu jangan tunggu kaya. Kalau fulus anak sekian baru sedekah, jangan. Inti punya sedekah, berkah. Tambah nanti artinya kamu. Punya 20.000, alfen 2.000 disedekahkan. Jangan bakhil. Biar nanti akan dikasih berkah dalam harta dari itu. Walau bisa kita kalaupun nggak ada sama sekali, nggak punya duit sama sekali. Ini pada zaman sahabat itu kadang-kadang makan nggak ada sampai berhari-hari. Kalaupun nggak ada, fabi kalimat yang thayyibah, maka bersedekah dengan kalimat yang thayyibah, kalimat yang bagus. Kalimat yang bagus bisa baca Quran, kamu berzikir, itu sedekah. Atau kalimat itu thayyibah, ngomong yang kata kromo yang bagus gitu, itu kalimat yang thayyibah. Itu penting sekali ya, memahami kalimat thayyibah itu. Jangan hanya ngomong tok, zikir yang banyak, udah nggak punya apa-apa, udah nggak sedekah, main judi, nggak sholat lagi, khasirat dunia wal akhirat, rugi dunia, rugi akhir, melarat dunia, melarat akhir. Dari awal khusranul mubin, nggak punya pabrik, tapi kayak sholat, kayak zikir, kayak sedekah, kayak istighfar, kan lumayan. Berhenti kita fakir di dunia tapi menjadi kaya dengan pahala ada di akhirat, begitu ya. Kalau Rasulullah SAW, Nabi pernah dalam doanya begini, dan ini penting untuk kita doakan. Kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal. Ya Allah, aku berlindung, aku memohon kepadamu al-huda, ay al-hidayah, petunjuk. Saudara, petunjuk itu bukan untuk orang yang sesat dong. Semuanya perlu petunjuk. Hatta para nabi itu perlu petunjuk. Hatta nabi minta nih al-huda. Kenapa? Karena manusia itu tidak berhenti dalam satu makom. Naik makom, naik makom, naik makom. Untuk menuju ke makom irtiqa, ke makom berikutnya itu perlu hidayah, perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ukuran kita kasih petunjuk supaya mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, tinggalkan yang haram, menjauhi yang makruh untuk kita. Tapi bagi orang yang sudah melakukan itu, bukan hanya sekedar untuk mengamalkan yang wajib atau yang sunnah, bahkan mengisi waktu untuk tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya meninggalkan yang makruh, yang mubah ditinggalkan karena demi untuk meninggalkan syahwat, kesenangan duniawi. Bagi yang sudah sampai ada di sana, mengosongkan hati daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang terus begitu, terus begitu.
itu. Karena itu setiap saatnya kita mohon ihdinas siratal, minta hidayah nggak ada berhentinya, saudara. Nggak ada berhentinya. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, wa tuqa, dan takwa. Tuqa, takwa, saudara. Takwa ini juga demikian. Ada tingkatannya takwa dari itu. Ente kira kalau sudah orang sholat itu berarti sudah sempurna takwanya? Enggak. Sholat itu kan perlu lagi kekhusyukannya. Sholat itu perlu lagi ta'zimnya. Sholat lagi itu perlu tadabburnya. Itu juga bagian daripada tuqa, takwa. Aku mohon takwa ya Allah. Wal afaf, al iffah. Iffah dalam urusan dunia nggak sampai minta kepada orang. Jangan dibiasakan kamu butuh bantuan orang, maka kamu saat itu menjadi orang fakir dan miskin. Al-afaf juga mencegah kafur nafas amma haramallah atau amma yakrahullah, mencegah diri, melindungi diri daripada tidak melakukan berbuat bersifat daripada yang dibenci oleh Allah. Aku mohon al-iffah, al-afaf bisa mencegah diri daripada yang tidak diridhoi Allah dan tidak sampai mengharap dari bantuan daripada manusia. Wal ghina, dan kekayaan hati, sehingga dia tidur pun di atas lantai dia akan bisa menikmati, makan seadanya dia bisa mensyukuri, hidup dalam keadaan apapun dia ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina, kaya hati, laisal ghina bi kathratil ardi atau laisal ghani bi kathratil. Orang kaya itu bukan karena barangnya banyak, nominalnya, duitnya besar, tapi orang yang kaya itu kaya hatinya. Dan insyaallah berikut ini bahannya. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Nabi SAW, lafazul abyad aswad, tidak ada keunggulan bagi orang yang putih melebihi daripada orang yang hitam. Wala Arabi, wala di Arabi ala ajami, tidak ada keunggulan bagi orang Arab dengan orang Ajam. Abu Jahal orang Arab, Abu Lahab juga orang Arab dari kaum Quraisy. Nggak ada keunggulan Arab dengan selain Arab, putih maupun hitam, tapi illa bitaqwallah, kecuali dengan takwa kepada Allah. Inti mau jadi apa? Inti mau jadi turunannya siapa? Kalau nggak ada takwa kepada Allah percuma. Inti dari golongan manapun, kalau nggak ada takwa juga percuma. Tapi ketika kamu tadi itu sudah dikasih nikmat oleh Allah, misalnya wajah yang tampan, turunan orang yang soleh, ditambahi takwa Allah, maka disitulah kamu harus tambah bersyukur karena kenikmatannya tidak bikin daripada yang lainnya. Begitu. Tapi tanpa takwa hilang semua kemuliaan ini semuanya. Tanpa takwa hilang kemuliaan nasab, hilang kemuliaan ilmu, hilang kemuliaan harta, hilang kemuliaan jabatan, hilang tanpa takwa Allah. Tanpa takwa, tapi semuanya itu kehormatan itu akan tetap melekat kalau ada takwa kepada Allah. Karena itu ketika Nabi SAW nanti ada ditanya, man akramun nas, siapa manusia yang paling mulia? Nabi menjawab, atqahum, yang paling takwa. Kata sahabat, bukan itu yang Nabi tanyakan ya Rasulullah. Oh, kamu tanyakan manusia yang paling mulia. Ya Yusuf. Yusuf itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, dan bapak kakeknya juga Khalilullah Ibrahim, nasab. Oh, Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Hebat. Bukan itu ya Rasulullah. Oh, ini tanya suku Arab. Ini suku Arab ini, dia akan berdiri tetap mulia karena kesukuannya, dengan syarat setelah Islam dia menjadi orang alim. Idza faqahu, kemuliaan itu ilmu,
ada kemuliaan nasab, tapi semuanya tidak akan lengket. Itu kemuliaan gugur kalau ditambah dengan takwa Allah. Tapi menjadi orang takwa, nasab baik, ilmunya ada, maka itulah nantinya akhirnya menjadi orang yang sempurna di nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menggambarkan antum min Adam, kamu dari Adam. Kamu dari Adam. Fir'aun dari siapa? Adam. Nabi Musa dari siapa? Ya Adam. Namrud dari Adam. Nabi Ibrahim dari Adam. Semuanya dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Apa bedanya tanah ini? Khas. Kalau begitu jangan sok-sokan dengan nasab tapi tidak takwa. Jangan sok-sokan dengan turunan tapi tidak takwa. Jangan sok-sokan dengan kesubuhan tapi tidak takwa. Tidak bernilai itu semuanya kecuali kitab Allah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah SAW, la ta'kul illa ta'ama taqi wa la yakul ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu makan kecuali makanannya orang yang takwa. Ya jadi kerjanya cari rezeki yang halal, makan makanannya. Berkah itu. Dan jangan makan makananmu kecuali orang takwa. Ini orang minum khamr dikasih makan, bentar lagi dia mabuk. Artinya pilih-pilih makan dari makanannya siapa, di tempat siapa, pilih-pilih. Kalau sekiranya di situ tidak halal, ya lebih baik menahan lapar daripada menikmati yang haram. Dan pilih-pilih juga kasihkan buat siapa. Sarung dikasihkan kepada orang yang judi, kayak selimut kasihkan kepada orang yang ahli sholat. Bukan bagus jadinya, kan bagus jadinya. Nah, karena itu menyatakan jangan makan kecuali makan orang takwa, dan jangan membiarkan makan makanan kamu kecuali juga orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukarat Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma'ajaba Rasulullah SAW syai'un min dunia. Tidak membuat takjub kepada Rasulullah sesuatu apapun daripada dunia. Rumah bagus, Nabi nggak tertarik. Kendaraan mewah, Nabi nggak tertarik. Emas perak, Nabi nggak tertarik. Tidak ada sedikit pun daripada dunia yang membuat terpikat hati Rasulullah SAW. Nabi itu kalau sudah melihat ada yang bagus, la aisha illa aishul akhirah, nggak ada kehidupan akhirat. Apa itu semuanya? Dipikir dengan akhirat. Nggak mau terfitnah sama dunia. Wala ajaba ahadun illa ayyakuna dadari. Dan tidak ada membuat terpukau Nabi seorang pun kecuali kalau orang itu orang yang takwa kepada Allah. Kalau kelihatan orang yang sholatnya benar, sholatnya itu Nabi terlihat gitu. Bukan karena jabatan, tenaran, bukan karena harta, dan takwa. Orang yang takwa kepada Allah itulah yang memikat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Berkata Ali yang karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, innahu la yahiju ala taqwa zarqu qaumin ay la yahliku. Sesungguhnya tidak menjadi rusak tanaman sekelompok manusia yang dibina dengan takwa kepada Allah. Bibit dari rezeki yang halal, cari bibit yang bagus ditanam, insya Allah bagus hasilnya. Yang belum apa-apa sudah riba, berbibit pun riba, utang sama bank itu dari mana kan jadi bagus hasilnya? Tidak akan tanaman itu rusak milik seseorang yang didasari daripada rezeki yang halal dan didasari dengan takwa Allah. Sehingga Abdurrahman As-Segar itu punya kebun di Kota Tari.
Waktu beli bibit kurma, per bibit kurmanya dibacakan surat Yasin. Sekian ratus, bisa sekian ribu Yasin. Setelah ditanam, per tanaman dihatami Quran. Ketika kena serangga ada di Tarim, semua kebun kurma rusak. Punya Habib ini dong rusak. Lalu kita orkesan. Iya, besok panen di tikus hancur. Lah berkata saya tidak menjadi rusak tanaman manusia yang ditanam dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada belum? Ada dulu. Ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب الدعاء تتام الشرف القيم والسلف والسلف والدعاء ترفع سلوكهم يا رحمن. Waqala Qatadah, berkata Qatadah, maktubun di Taurat, tertulis dalam kitab Taurat. Ini riwayatnya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa mut haitsu syi'ta, matilah apa yang kamu mau. Kadang-kadang orang itu menghitung mati itu tempat. Kalau di masjid bagus, kadang-kadang maling kesetrum masjid. Belum tentu juga, ya. Kadang-kadang orang itu menghitung, melihat mati tadi itu, wah kalau utuh berarti bagus. Ittaqillah, takwa Allah. Mati apapun jadinya, mau di masjid, mau di tengah jalan ketabrak, mau kena itu, mau kena penyakit, mau kamu sehat, mau apa, kamu tetap sabar. Semenjak kamu takwa kepada Allah Subhanahu, takwalah kepada Allah, maka matilah apa yang kamu mau. Artinya di sini dengan takwa Allah akan mengantarkan kamu husnul khatimah. Bukan A'mash, berkata A'mash, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsinatu an wasfi ribhi. Kata A'mash, siapa orang yang modalnya itu takwa, modalnya tak inti bangun rumah hasil takwa, kamu ngasih makan keluarga hasil takwa, kamu bersedekah hasil takwa, kamu bangun masjid hasil takwa, kamu umroh haji hasil takwa. Maka capek mulut ini untuk bisa menceritakan keberuntungannya. Bangun masjid berkorupsi, apa nilainya? Nggak ada nilainya. Berangkat umroh duit amanat, apa nilainya? Bersedekah untuk rasuah, untuk memikat suara misalnya, apa nilainya? Siapa orang yang modalnya takwa Allah, maka capek lisan akan menceritakan dan mensifati keberuntungan yang dia dapat. Wa kana Bishr al-Hafi yunshid. Bishr al-Hafi bawa satu qasidah. Qasidahnya begini: mautut taqi hayatun la nafadaha. Qad mata gummun bin nasi ahya'u. Mautut taqi, matinya orang takwa,
hayatun adalah kehidupan, la nafadalah yang tidak pernah habis. Berapa banyak orang yang ratusan tahun meninggal tapi seperti hidup di antara kita ya? Udah 300 tahun aku berwadat tapi nasihatnya masih kita dengar. Protipnya masih kita baca tadi. Udah lihat bagaimana mereka semuanya masih diceritakan kebaikannya, masih menjadi panutan. Matinya orang takwa adalah kehidupan yang tidak pernah habis. Berapa banyak orang yang mati, gak mata gomon. Ada orang yang sudah meninggal karena rohnya sudah berpisah dari jasadnya. Walaupun nasi ayah, tapi mereka masih hidup di antara manusia, masih hidup. Berkahnya, ceritanya masih diceritakan. Ilmunya masih hidup di antara manusia. 1000 tahun lebih Imam Syafi'i tapi ilmunya masih dipelajari. Dan kita menjadi orang demikian, saudara. Ini kita ini loh, bahasa dulu tergubuli, masih hidup, tidak ada yang ceritakan kita. Walau anaknya kita, kadang-kadang anaknya kita malu jadi anaknya kita. Kenapa? Firqaflah, selalu lupa orang tuanya. Nggak ada yang bisa dibanggakan kepada orang tuanya. Sebelum dikubur jadi kuburan kan jasadnya. Dan selamat semuanya. Wa fadhlu taqwa wal muttaqin aktsar min an tuhsar. Keutamaan takwa dan orang bertakwa lebih banyak daripada yang sudah dibatasi ini. Ini yang disebutkan hanya sebagian. Ugat basata kalam fi taqwa Imam Ghazali fi Minhaj. Imam Ghazali memperinci dalam urusan takwa ini dalam kitab Minhajul Abidin. Ugat lakhos dari kalam ini waktu karena kami sudah ringkas dengan apa yang kami sebutkan tadi itu. Wallahu a'lam. Ada yang mau dibahas? Semoga berdiri ya, mulai mic-nya kadang-kadang hidup nanti. Diangkat sedikit suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Taufik sudah diberi kesempatan bertanya. Mudah-mudahan Guru Mulia Sayyidil Habib Taufik Allah berikan panjang umur fi sihah wal afiyah. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dikumpulkan bersama Habib Taufik sampai kelak di akhirat. Yang ingin Al-Fakir tanyakan Habib, perihal sholat, kan ada sholat qaiman, ada sholat qaidan. Yang ingin Al-Fakir tanyakan adalah sholat qaidan. Ada yang Al-Fakir ketahui sholat secara duduk adalah dengan tawarruk dan juga dengan iftiras. Kan tetapi yang ingin Al-Fakir tanyakan adalah perihal sholat duduk dengan kursi Habib. Itu lebih afdal mana kira-kira apabila punya sanak keluarga atau famili yang sakit, untuk sholat duduknya lebih afdal mana antara sholat duduk ataupun dengan media kursi? Kalaupun dengan media kursi, untuk sujudnya. Terus pertanyaan yang kedua terkait guru ngaji perempuan, apabila Dapat tanyakan suaranya. Diangkat aja suaranya. guru ngaji perempuan apabila dia mengajar semisal Al-Quran dengan metode Qurani dan lain sebagainya, sedangkan perempuan setiap bulan dia mengalami fase yang namanya dan apabila haid, gimana caranya Habib? Apakah harus libur atau memang ada yang memperbolehkan untuk mengajar Al-Quran di masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tadi itu? Sholat duduk. Sebetulnya duduk dalam keadaan apapun itu diperbolehkan. Tarabuk dalam keadaan bersila, dalam keadaan iftirosh itu ada khilaf ulama yang paling afdol. Tapi kalau iqa
itu makruh. Iq'a itu makruh. Iq'a itu duduk dengan kedua pantat, kemudian kaki diangkat, tangan ditaruh di bawah, tinggal dikasih buntut sama melet jadi seperti anjing, duduknya anjing. Nah, itu makruh. Nah, itu makruh, tapi tetap sah. Duduk di atas kursi itu ada yang memang satu keharusan. Contoh, dia bisa diam. Sholat wajib ya, dia bisa diam. Kemudian dia rukuk bisa, dia tidak bisa, tapi dia nggak bisa sujud. Paham ya? Kalau dia turun ke bawah nggak bisa naik ke atas nanti. Sedangkan dia wajib diam. Nah, maka dia duduk untuk sujud dengan iman, dengan merunduk. Duduk lagi, kemudian sujud lagi. Kadang-kadang bisa begitu. Kadang-kadang bisa begitu. Tapi kalau dia tadi itu bisa berdiri, bisa sujud dengan sempurna, wajib sujud sempurna. Wajib sujud sempurna. Kadang-kadang mereka nggak bisa sujud karena itu duduknya. Jadi dia ajaza anil sujud, gitu. Dan ajaza anil qu'ud alat-alat, dia nggak mampu sujud di bumi, kemudian dia nggak mampu duduk, maka duduk di atas kursi. Begitu sebagian itu begitu, ya. Sebagian itu begitu. Ala kulli hal di fikih itu diterangkan dengan gamblang, dengan gamblang. Yang berikutnya yaitu apa tadi? Membaca Al-Quran itu haram bagi orang yang junub, haram bagi perempuan yang haid dan nifas dengan niat membaca Al-Quran, kecuali berniat untuk zikir, mau minum Bismillahirrahmanirrahim, zikir. Kemudian mau tidur baca Allahu la qayyum la ta'khudhuhu, itu zikir. Kalau niat baca Al-Quran walaupun dengan satu huruf, haram hukumnya. Apalagi untuk ngajar Al-Quran, jelas itu bagian baca Al-Quran. Terus bagaimana? Sudah larangan. Justru kalau kamu langgar dosa, sama dengan sholat haram bagi perempuan yang. Tapi dia tadi itu ngajar, dia tadi itu ngimami, bagaimana? Apa? Ya tetap tidak bisa. Justru taatnya dia, takwanya dia meninggalkan ibadah yang dilarang. Kalau dia tetap masak, itu namanya talabus beribadah fasidah, sengaja melakukan perbuatan ibadah yang rusak. Sama dengan sholat tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke yang lainnya, misalnya bukan ke arah kiblat, maka hukumnya haram, dosa. Paham ya? Ada yang lain? Udah? Ada pertanyaan? Kita baca doanya bagi muqaddam. Sudah ada nggak? Doanya bagi muqaddam? Belum ada. Coba cari doanya bagi muqaddam. Ada di situ ada doa bagi muqaddam, ada nggak? Allahumma qulna wal muslimin masyaallah bil sa'adah. Coba yang lainnya cari. Jadi biar setiap kita bubar majlis ada di majlis taklim ini, kita baca doanya dan jarang dibaca sebenarnya biar bisa merakyat. Udah dapat semuanya? Udah ya? Ayo kita baca kompak Habib. Al-Fatihah.
Mubarak Hasan bin Muhammad Nagib bin Salim Hasan bin Muhammad Nagib bin Salim As-Sigar. Allah yaj'alna wa lana salama wa yahfazna min syaitanir rajim wa marjudatul umum wa nasihah fi agama Allah wa batina hisya ma yaj'alu wa salihah wa munassalat tasmin bi awladin wa ila hadratin nabi al-Fatiha. Al-Fatihah dan Syifa Sayyid Hasan bin Muhammad Nagib bin Salim As-Sigar. Al-Fatihah dan Syifa Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Zain Al-Kahfi. Allah yashfi syafa'atil ma'tusyati syafa'atil musallam wal alaman وزبطوا معكم وسائر العافية الدامة الله البدر في السماء وعلى دينك وصلح بالعبد الفاتحة. Sambil qasidah dulu ya, kemudian setelah itu baca doa. Mau dibagi dulu. صلاة